Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Masih di playlist Object Oriented Programming dengan Kotlin. Kali ini kita sudah memasuki episode ke-14. Di video ini saya akan membahas tentang abstraction. Jadi apa sih abstraction itu? Abstraction ini adalah salah satu pilar dari Object Oriented Programming. Sebelumnya teman-teman sudah belajar inheritance dan encapsulation. Nah, abstraction ini salah satu dari 4 pilar tersebut. Nah, di sini saya punya 2 definisi tapi dari bahasa Inggris karena saya tidak ingin menghilangkan esensinya gitu. Menurut saya ini kalimatnya bagus. Abstraction is a process of giving a set of guidelines to the user who are going to implement this guideline based on their needs. Jadi maksudnya apa? Jadi abstraction ini adalah sebuah proses yang memberi kita sebagai user sebuah guideline atau panduan yang akan diimplementasikan menggunakan guideline tersebut gitu. Maksudnya diimplementasikan gimana? Ya jadi misal kita buat mobil gitu ya. Nah, kita kan langsung diberitahu gitu guideline-nya sebagai user. Ini mobil bisa digas, mobil bisa direm, mobil bisa dinyalain, mobil bisa klakson. Nah, kita nggak perlu tahu hal-hal di dalamnya gitu. Makanya di sini these guidelines based on their needs. Jadi panduan berdasarkan yang kita butuhkan gitu, yang user butuhkan. User nggak butuh tahu gimana caranya klakson itu bisa bunyi gitu. User nggak perlu tahu gimana caranya mobil itu bisa jalan. Yang perlu user tahu cuma ketika dia ngegas mobilnya jalan gitu sih. Kemudian abstraction is selecting data from a larger pool to show only relevant details of the object to the user. Nah, ini masih selaras dengan definisi yang sebelumnya. Jadi abstraction itu adalah memilih data dari kolam yang lebih besar to show only untuk hanya menunjukkan detail-detail yang relevan dengan user gitu. Ya ibarat mobil lagi nih. Mobil ini adalah sebuah kolam yang besar gitu. Di dalamnya kan kayak ada piston, ada busi, ada aki, ada radiator dan lain-lain. Saya nggak tahu sih detailnya seperti apa. Nah, tapi yang detail untuk yang relevan dengan user itu nggak semuanya gitu. Makanya yang ditunjukkan yaitu hanya detail-detail yang relevan gitu. Nah, itu adalah salah satu konsep dari abstraction. Maksudnya itu adalah maksud dari konsep abstraction. Nah, gunanya apa sih abstraction ini? Nah, dia itu membantu mengurangi complexity program gitu. Ya, kita ketika menggunakan abstraction, objek yang sudah menerapkan abstraction, ya jadi nggak kompleks lagi gitu. Ya kayak kita mobil lah gitu. Kita tinggal masuk, nyalain mobilnya, tinggal pakai gas, rem, ganti gigi, dan lain-lain. Jadi kan nggak kompleks gitu. Nah, let you focus on what the object does instead of how it does it. Jadi abstraction ini membiarkan kita sebagai user fokus ke hal yang dilakukan oleh objek tersebut, bukan bagaimana cara objek tersebut melakukan sesuatu gitu. Iya, contohnya mobil lagi sih. Kita hanya perlu tahu bahwa mobil ini bisa dinyalain. Mobil ini kalau digas maju, kalau direm berhenti, kalau ganti gigi jadi apa, kalau klaksonnya ditekan jadi bunyi. Kita nggak perlu tahu ketika dia digas gitu apa yang terjadi di dalamnya, kita nggak perlu tahu. Yang kita perlu tahu ketika mobilnya digas, mobilnya jalan gitu aja. Let you focus on what the object does instead of how it does it. Ini cukup paling mengena menurut saya ini, definisi yang paling bawah nih. Kemudian saya punya contoh lain. Di sini ada kucing gitu. Ada dua sudut pandang gitu. Ada nenek-nenek yang di kiri ini, dia memikirkan kucing ini hanya untuk dielus-elus saja gitu. Sementara dia sebagai mungkin dokter nih ya,
dia memikirkan sesuatu di dalam kucing itu. Ada kerangkanya, ada organ-organnya. Kalau kita lihat definisinya di sini, abstraction focuses upon the essential characteristic of some object relative to the perspective of the viewer. Nah, karena viewernya di sini user ya, yang lebih ditekankan, maka kita bertindak sebagai si nenek yang di kiri ini ketika kita menggunakan suatu kelas gitu. Sementara ketika kita membuat sebuah kelas, jadi kita membuat library misal gitu ya, yang akan dipakai oleh user nanti. Nah, kita menjadi dokter yang di kanan ini, kita memikirkan bagian-bagian di dalamnya gitu. Dan nantinya kita hanya expose ke user yang kelihatan aja gitu, yang kira-kira esensial sama usernya. Ini mungkin kurang bagus juga kalau dijadikan contoh, agak membingungkan. Nah, contoh sebelahnya ini ada mobil lagi sih, karena paling umum contohnya mobil. Yang kiri ada pengguna mobil, yang kanan adalah engineer mobilnya gitu. Nah, pengguna mobil ini dia hanya mikirkan, oh ini bisa pamer gitu ya. An abstraction includes the essential details relative to the perspective of the viewer. Ya sama aja, jadi relatif terhadap viewernya gitu. Kalau dia sebagai pengguna, ya dia melihat hanya kegunaannya tersebut gitu. Kalau dia sebagai engineer atau yang membuatnya, dia memikirkan gimana mobil tersebut bekerja gitu. Nah, di Kotlin kita bisa melakukan abstraction dengan interface dan abstract class. Sebenarnya nggak harus juga sih, cuma di Kotlin terdapat interface dan abstract class gitu. Keduanya ini memiliki perbedaan gitu. Mungkin untuk perbedaan ini saya akan jelaskan ketika kita sudah belajar interface dan abstract setelah video ini. Jadi di video ini nggak akan ada praktek dulu, jadi saya hanya akan menjelaskan konsepnya saja. Nah, ini contohnya abstraction. Saya punya interface car, kemudian saya punya kelas electric car yang mengimplement interface car ini. Artinya kan dia nanti mau override gas, brake, start engine. Nah, ketika kita buat function, ketika kita buat instance dan tipenya itu abstraknya, tipenya itu adalah car. Nah, kita akan langsung disediakan function-function yang ada di interface-nya gitu, gas, brake, dan start engine. Sementara ketika kita memanggil name ini, meskipun dia public, dia nggak bisa gitu, unresolved reference name, karena dia nggak ada di interface car-nya gitu. Jadi yang perlu kita tahu dari mobil ini hanya gas, rem, dan nyalakan mesin gitu. Kita juga bisa melakukannya dengan abstract class, hampir sama seperti yang tadi. Di sini kita nggak bisa akses prosesor dan RAM-nya. Jika di sini kan tipe dari laptopnya itu dia tipenya abstract class-nya gitu, komputer. Makanya dia nggak bisa akses laptop. Nah, mungkin ini sebenarnya bukan kegunaan yang maksimal oleh abstract class, bisa lebih dinamis lah kalau abstract class itu. Ini hanya contoh saja supaya teman-teman bisa lebih memahami abstraction itu. Jadi mungkin cukup sekian untuk penjelasan tentang abstraction. Kita akan menjelaskan interface dan abstract class di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.